Allah itu asli nih Pak, selalu ngelayani jenengan. Allah itu selalu bersama jenengan. Cuman kita saja tidak merasa kalau selalu dilayani dening Gusti Allah. Bukti jenengan ambekan niki lho. Apabila nafas itu tidak dikeluarkan dan dimasukkan Allah, bisakah kita sebagai makhluk untuk ambekan dewe? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, wa ma lan opo ta'maluna kang do agawe sira kabeh muncule sangka Allah. Nyun sewu, mripat niki lho. Sedina umpami mboten saged ketip rasane napa? Mripat. Ngertos ketip nggih? Panas to nggih? Lah, kadar mripat, hanya mripat ketip iki lho. Kok gak dikedipne Allah ya ora iso. Kula ngangkat rokok, Pak. Niki nek Gusti Allah ora eneng ning kene, ya ora iso. Tangan kula niku ngangkat dhewe. Sebab nyun sewu, kita makhluk iku kados makhluk kan sifatnya meneng nggih. Sifatnya meneng gak duwe daya, gak duwe upaya kados rokok ambek korean. Wis coba. Sampak besok iki lho nek gak ana tangan ketiga, saged rokok iku disumet dhewe ambek korean? Mboten saged. Sama dengan kita. Cuman bagaimana menumbuhkan rasa di dalam diri kita bahwasanya apapun yang muncul dalam diri kita itu sumbernya dari Allah, alias yang melayani kita adalah Allah. Piye carane? Hanya itu. Sebab Allah sampun dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh nyembah. Artinya nyembah jenengan kudu ketemu Allah niki le. Apakah ketika waktu sholat, apakah di luar aktivitas waktu sholat, kita satu hari satu malam Pak iku diweni kesempatan Allah untuk bertemu Allah 24 jam. 24 jam dibagi di dalam agama Islam itu ada dua, ibadah makhduf dan ghairu makhduf. Ibadah makhduf, ibadah yang murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, dan seperti pengajian ini. Yang tidak murni, jenengan kerja, makan, dan lain sebagainya. Jenengan tugasiku cuman piye ati iki selalu bertemu Allah, merasa bertemu Allah. Maka nih ihsan, Islam, iman, ihsan, tarkibnya ada di situ. Ketika saat beliau kanjeng Nabi kali para sahabat, tiba-tiba ada seorang pemuda hadir, nggak ada yang kenal Pak. Ternyata ini malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Muhammad mahwa al ihsan, diterangno kanjeng Nabi. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka lahu tarok. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujude Gusti. Gambaran pundi? Jenengan sudah merasa kalau gerak ini sing gerakkan Allah. Itu berarti sudah nilai makrifat paling bawah. Apa? Jenengan merasa selalu dilihat Allah, akhirnya menumbuhkan di dalam hati jenengan selalu Allah bersama jenengan. Untuk menumbuhkan hati yang seperti ini mohal Pak jikalau tidak digiring lewat zikir niki le. Harus lewat zikir. Nek mboten lewat zikir susah, mboten saged. Sebab nafsu atau iblis iku wedine kalih hamba sing hatinya selalu berzikir. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah hamba yang dipilih Pak. Inilah hamba yang dipilih, dimanapun dia berada hatinya selalu merasa
Allah itu dekat, merasa selalu dilayani dening Gusti Allah. Dahar iki lho wis dikecapi lembut. Nek gak digiring Allah nanggone madaran, gak iso mlebu dhewe. Iku laksana kula niki mlebu warung jenengan. Jenengan sebagai Gusti Allah umpama buka warung mlebu. Minta napa? Son, pecel, dilayani pecel. Pecel selesai, rawon. Wis, sampak entek. Ngombe nih, diombe glegeken. Terus kula mboten bayar, mblewayu. Jenengan ya napa? Muring-muring toh? Wis pisan iki aku mlebu kene mandar awakmu kecelakaan. Ngoten nggih? Sama dengan Allah, cuman Allah nggak seperti itu. Ditunggu kesadaran kita, berhari-hari bahkan bertahun-tahun kita. Tapi mengapa kita tidak lekas untuk kembali pada Allah? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mengenal ilmu tauhidnya, belum mengenal otomatis kholwatnya, dikirnya, akhirnya ya wis iso ilang ngoten nggih. Akhirnya jenengan salat hanya gugur kewajiban. Wis lerenono nguniku saiki. Mumpung umur kita sik tersisa, Pak. Monggo. Jadi mana yang dimaksud Allah bersama kita? Inyun sewu. Hati iman kita harus menjadi iman yang ihsan. Carane sampean harus tadi kembali kudu duwe guru akhirat, dididik ilmu tauhide, kholwate, dikire, baru berangkat pun dadi mengke. Wah memang iku carane. Sehingga jenengan apapun yang jenengan alami, apapun yang Allah hadapkan, mesti ati sampean iku mesti ada ta'alluq, kesambungan, koneksi datang Allah Subhanahu otomatis Pak niku. Niki nek wis melewati beberapa proses tersebut. Nggih. Lanjut, ada lagi? Bapak tak kasih 3 bapak, ibu 2 aja. Kalau ibu nggak ada, bonus berarti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rokamin dari Dusun Serogo, Desa Sidoarjo, Kecamatan Brangsong, Kendal. Temriki ingkang badhe kula tangletaken babagan kala wau nika tentang mentauhidkan masalah wau punika ketika akal dibisiki nafsu supaya ilangi ngelak, kita disuruh minum supaya kita tetap bertauhid datang Allah. Apakah kita harus menghilangkan atau mengganti bahwa tadi kita beriman bahwa nafsu yang berbicara, kita ganti Allah lah yang menyuruh kita untuk minum supaya hilang rasa hausnya tadi. Dan kita ingkar bahwa bukan air yang menghilangkan haus, tapi kita yakini Allah lah yang menghilangkan haus. Atau gimana? Maaf bila salah, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat di dunia itu tidak terlepas dari hukum syariat. Nggak bisa. Minum ya syariat. Kita juga tidak bisa terlepas aslinya hukum ruhaniah hakikat. W.R. Supratman kan dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lah ngoten nggih. Qur'ane Allah juga bersabda, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah negeri akhiratmu. Tapi juga walatan sanasibaka, bagianmu dunia jangan kau tinggalkan. Nah, bagaimana untuk menjadi kondisional ini, bagaimana hati ini?
Belajarlah, jadilah jenengan seperti ikan yang hidup di lautan. Tiap detik dia campur dengan air asin, tapi dagingnya terasa tidak asin. Sebab apa? Sebab ikannya hidup. Ikan tahu, ikan tempe, ibu-ibu mau goreng kan diuyahi. Padahal uyahnya itu kadarnya hanya berapa kalau dibanding dengan di laut. Iku terasa asin. Kok aneh? Jawabannya karena ikan tahu tempe iku ikannya mati. Sama. Ruhaniyah sampean kali kula, manakala ruh ini mati atau buta pada Allah, terkontaminasi Pak terus dengan urusan dunia. Tapi kalau hati atau ruhaniyah sampean kali kula sudah tidak buta alias hidup, maka tidak akan pernah terkontaminasi dengan dunia. Ruhaniyah tetap sampai datang Allah imane, walaupun jasmania secara syariat sebab musabab minum air. Inilah perjalanan antara syar'i dengan hakiki itu seirama. Ini jalurnya itu di jalur wasilun. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam iku, wong ketemu Gusti Allah iku jalur ana loro. Siji sistem wasilun seperti Kanjeng Nabi di mana berlakunya hukum syariat tetap. Yang nomor dua sistem majdubun, sistem di mana dia itu hanya mementingkan rohaniyahnya, jasmaniyah iki wis gak ngereken, iki wonge jenenge jadab, wonge gendeng, wonge gila. Terserah sampean milih pundi? Milih majdubun apa milih wasilun? Nek milih majdubun, mohon maaf, bojo ditinggal, anak ditinggal, nyambut gawe ditinggal, wong gendenge prei semuanya. Tapi hati sampean itu selalu mencorong nur makrifatnya dateng Gusti. Akhirnya sampean ikut dilokno warga, klason saiki gendeng. Terserah pilih putih. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Ajaran Rasulullah itu Pak tidak ada paksaan. Sak kerson jenengan derek Kanjeng Nabi monggo, ora ya monggo. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghai, Al-Baqarah 256. Yaiku ajaran yang membebaskan ruh sampean kali kula dari belenggune hawa nafsu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, lanjuti ayat. Barang siapa yang meninggalkan selain Allah wa yu'min billah, maka imannya betul-betul ihsan datang Allah. Alhamdulillah, terserah kita. Monggo nderek Kanjeng Nabi monggo, ora ya monggo. Jikalau betul-betul nderek Kanjeng Nabi secara kafah sempurna, jobolan sak jerune, yuhibbukumullah. Jawabane Qur'ane Ali Imran ayat 31, yuhibbukumullah. Gusti Allah bakal ndadekno jenengan iki sebagai kekasih, karena jenengan sudah sampai marifat. Berarti yang pantas disebut Habib nyun sewu miturut surat Ali Imran adalah siapapun jenengan yang ruhaniyahnya sudah tidak buta terhadap Gusti. Lah Habib kekasih Allah, Habibullah itu mesti mboten ngaku-ngaku kalau dirinya Habib. Nggih Pak, mboten ngaku-ngaku kalau dirinya Habib. Justru ketika saat konangan wong ngalih Pak, entah ngalih sangka dene alamate, dia menyembunyikan statusnya itu luar biasa. Mungkin keterangan ini tentang penutupan kekasih Allah di mata orang lain, ditutup-tutupi, itu di dalam makalah 100 berapa itu Ibnu Athaillah ada Pak. Memang sengaja Allah menutupi
kehabibannya itu supaya tidak diketahui orang lain. Begitu. Beliau bisa menjadi pedagang, petani, nelayan, pejabat, dan lain sebagainya. Bisa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu cirinya kekasih Allah itu di situ. Tidak mudah dia khawatir, takut dengan apa yang takdir Allah berikan, dan dia tidak gelisah dengan apa yang sudah Allah kasihkan, karena hatinya selalu memandang bahwasanya sing urip iku mung wujude Gusti Allah. Dados niku Pak, jenengan kedah ngecoki dzikir itu faqadis tamsaka bil urwatil wusta, maka jenengan akan bisa lahir sak batine iki berjalan seia sekata selaras, seperti kita berjalan kaki kanan dan kaki kiri gantian begini, manis dirasa. Nek umpama ana sikil kiwa tok ya mencolot-mencolot, lah ngoten ya. Tengen tok ya mencolot-mencolot, enggak indah mekaten. Nggih, satu kali lagi Bapak. Kalau enggak ada tak geser nang Ibu. Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Harsono dari Kalijaran Sidorejo, Brangsong. Saya ingin bertanya Gus tentang puncaknya marifat niku pripun, tolong dijelaskan. Dan yang kedua, bagaimana itu Allah menyapa kita gitu Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala tatmainnul qulub. Ada beberapa tanda hati jenengan sudah disebut sebagai hati atau roh yang makrifat. Hati itu kalau miturut hadis Kanjeng Nabi yang dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, itu ngeten. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau itu baik, baiklah semuanya. Jikalau itu rusak, rusaklah semuanya. Dalam Ihya di juz kedua kalau nggak salah, beliau menukil ini dan mensarai tentang hadis ini. Yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Hati disarah beliau bukan hati seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud al-qalbu adalah ar-ruh, ternyata ruh. Ini Bapak Ibu, ruh ini jikalau estu di mata Allah sebagai kekasihnya, tandanya amal arifu anapun utawi piro-piro wong sing arif itu wong sing makrifat, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul dan timbul pada dirinya atau di luar dirinya makhluk, kewujudannya itu sudah fana bagi mata beliau. Pandangannya beliau itu makhluk itu sudah tidak wujud. Sebab al-kaunu kulluhu zulmatun, Ibnu Athaillah. Sifate makhluk iku ora ono, ai adamun ora ono. Sifat wajibe Allah iku wujud, lawane wujud adalah tidak wujud. Lah, sifat tidak wujud itu nemplek terhadap kita sebagai sebab wujudnya awak dewe disebabkan karena diwujudkan yang wujud. Nah ini, oleh karena kita merasa wujud sebab diwujudkan Allah,
dan ruhaniyah kita itu belum sampai pada Allah, maka sampai kapanpun kita akan masih merasa kalau kita wujud. Kalau kita sudah merasa wujud, maka masuk di dalam sifat wajib Allah di bab ma'ani. Ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nyun sewu, irodah, kehendak. Otomatis kita merasa kita yang bisa berkehendak. Kudrat, kekuatan, apapun kita merasa kita. Ilmu, nyun sewu, kealiman, pasti kita akan merasa kalau kita yang alim. Hati maksudnya merasa muncul rasa-rasa sing seperti itu. Nah, kalau sifat wajib Allah iku nemplek nanggone Gusti Allah, nggak boleh kita sebagai makhluk merampas bajunya Allah, nggak boleh. Etikanya kita nggak boleh. Beliau iku hatinya ketika beraktivitas apapun sudah tidak merasa dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'ila, balik yusyahiduna podo nyekseni sapa arif annal fa'ila ing sak temene yang berperan huwa utawi fa'il iku Allah subhanahu iku mereka. Hati rasa sing muncul ning dodo beliau iku, iman sing muncul nang dodo beliau iku hanya Allah. Yang dimaksud Allah ilahun wahid itu. Yang terakhir, yang nomor 3, tatmainnul qulub, hatinya selalu damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab apa dia itu selalu damai? Karena selalu ingat dateng Gusti Allah. Yang terakhir, hati iki gak gampang kenek gebiarin dunya seperti ikan yang hidup di lautan tadi. Walaupun jasmania sampai niki gembul siapapun, tapi hati tetap gak iso pisah sangka Gusti Allah. Itu tondo orang-orang yang dikatakan ruhaniyah sudah makrifat. Lah kita kalau belum sampai di situ, bagaimana caranya? Kembali pada kesimpulan ngaji tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Lupa aku. Seandainya, tandanya Allah menyapa kita gampang. Adzan mang, itu Allah manggil kita, nyopo kita. Kita disuruh untuk bertemu terhadap Allah. Lagi kita lapar. Lapar itu di dalam perut sampean terasa. Iku tanda Allah menyapa jenengan untuk makan. Bertemulah jenengan ketika iradah dalam hati sampean untuk memakan, mau makan, dan sampai makan hati ini kudu sambung eling nang Gusti Allah. Artinya bisanya aktivitas makan terjadi itu hati kudu sadar semata-mata datangnya dari Allah. Makanya setiap aktivitas mengapa Kanjeng Nabi ikut dawuh maca bismillah, artinya dikongkon eling yen kabeh sing berperan, yen kabeh yang memberikan pelayanan hanyalah Allah. Yang Allah itu dalam diri jenengan yang kusebut ilahun wahid, urip itu. Hayat itu bukan hayat sifat tapi mausuf, yang disifati, yang tidak bisa kita gambarkan dengan sesuatu. Akhirnya Allah dawuh laisa kamislihi syai'un. Di sini Pak, sampai hanya berjalan bangun rasa, bangun iman. Rasa itu iman. Ini dibutuhkan hati yang tenang Pak, ya, harus kita latih. Kalau tidak kita latih, kapan lagi? Umur kita lo tinggal sedikit.
Tanda lagi lewat suara. Nyun sewu diesel iki muni. Lewat sifat sama ma'ani Allah. Jikalau tidak ada Allah di situ, nggak mungkin diesel itu bisa kita dengarkan, Pak. Oleh karena Allah melayani kita lewat sifat sama itulah akhirnya telinga kita bisa mendengarkan suara. Begitulah seterusnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Tergantung jenengan gelem tafakur atas semua apa yang Allah hadapkan apa ora. Inilah hakikati haji adalah panggilan Allah. Jenengan kalau tidak hati mengerti tentang tauhid sampai kapanpun, Pak, kita tidak akan pernah ada koneksi ta'alluq, hubungan rakat terhadap Allah. Ingat, ada trek gandeng. Kalau gandengannya putus rantainya, nggak akan pernah yang di belakang itu bisa mengikuti yang di depan. Yang di depan ke Jakarta karena gandengannya putus, maka gandengannya tetap ada di sini. Tapi jikalau ini sambung terus, maka sampai dimanapun jenengan bersama trek yang di depan. Karena yang di depan punya mesin, Pak, yang di belakang nggak punya mesin. Allah lah yang sumber mesin itu adalah Allah. Oke. Ganti Ibu, ada enggak? Nek boten wonten, sampun Bu? Nggih pun. Oh wonten nika Ibu Nah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari desa Situmulyo sini, Pak. Ada yang saya mau tanyakan. Yang pertama yaitu saya pernah jatuh ketika saya perjalanan mau berangkat kerja. Nah, Allah memang menciptakan ada dunia manusia dan ada dunia jin. Yang saya tanyakan, sedangkan jari tangan kelingking saya sama lutut saya itu sudah di di scanning itu tidak ada yang patah dan terus dipijit juga tidak ada yang kesleo atau sebagainya, itu tulangnya utuh bagus semuanya. Tapi yang saya rasakan untuk melaksanakan sholat itu pasti jari saya itu sakit, terus lutut saya ini juga sakit, padahal itu sudah lama kejadiannya. Saya hanya bisa membaca sebisa saya, kemudian saya tiupkan ke lutut dan jari kelingking saya. Tapi teman saya bilangnya seperti ini, Mbak, kamu kan jatuhnya di sini tuh ada rawa piting, nah, istilahnya seperti itu. Itu katanya saya sendiri juga nggak tahu. Itu katanya di situ tuh rumah makhluk halus gitu, tempat rumahnya jin gitu. Nah, Mbok tolong pergi ke Pak Kiai atau apa gitu, nanti biar bisa dikasih solusinya seperti itu. Ya, kalau untuk sholat itu masya Allah sakit sekali Pak, sampai sekarang ya. Seperti ada yang di lutut itu seperti ada yang menopang, seperti otot itu dua itu menopang lalu mengencang seperti itu. Padahal kalau tidak melakukan sholat tidak, iya. Saya juga janggal di situ. Terus yang keduanya saya mau tanyakan, mohon maaf sekali, kalau ada orang yang mau meninggal itu saya pasti mencium bau minyak aroma orang yang meninggal itu, yang meninggal yang biasa dioleskan pas mengkafani itu, dan tubuh saya itu terasa sakit sekali semuanya, terutama di tulang punggung sini Pak. Itu sakit sekali. Saya hanya bisa berdoa, mendoakan siapapun yang meninggal semoga husnul khotimah. Nah, saya mohon solusinya karena bau itu sangat menyengat, kadang-kadang sangat mengganggu sekali. Ya, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu asli nih roh sampai di bukan penduduk bumi,
Bukan. Asli roh sampean niku asal muasal penduduk akhirat. Penduduk surga. Sing penduduk bumi iku kadal, ular, tikus, curut, bongsone ulaika kal an'am. Hewan-hewan itu. Lah berhubung kita mengikuti sistem inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka berlaku inna lillahi sangka Allah wa inna ilaihi rajiun, harus bisa kembali pada Allah. Ada 3 alam atau 3 makom. Pertama makom muhadharah, yaitu makom kasunyatan kita manusia, makhluk manusia termasuk di sini alam kasar. Ada alam halus yang disebut sebagai makom mukasyafah. Makom yang dihuni oleh makhluk bangsa halus, termasuk malaikat, termasuk iblis, termasuk jin. Memang ada bahasa kacamata syar'i. Tapi ketika saat ibu bercerita tadi minta solusi bagaimana itu sudah bisa terlepas, jenengan kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Dulumat iku peteng, berarti jenengan stasik terasa sakit. Ilan nur padang, berarti sampean sembuh dari penyakit. Piye carane sampean iku dimasukkan Allah di dalam alam pepadang? Cara jenengan sudah terlepas dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh bangsa gaib. Misalkan saya ini bukan ahlinya wong delok gaib mboten, cuman saya berbicara atas dasar Quran. Jawabannya cuman satu, hati sampean harus berzikir sirrul asror. Bila suwarin wa huwa adzikru bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Zikir yang tidak memakai nama, mengucap, berkalam, tidak. Tapi bisiril asron iki maksudnya adalah su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Apa? Zikir yang hanya di dalam hati sampean iku bangun rasa. Rasa itu apa? Iman. Artinya ibu harus hati ini sesering mungkin, bahkan waktu kejadian itu, waktu sholat sampean terasa sakit, hati sampean iku ojo duweni penyono saking makhluk tekoni loro. Hati sampean harus merasakan di dalam diri makhluk sakit itu, iku yang mengendalikan hanyalah ilahun wahid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu harus seperti itu, dan itu tidak hanya ibu lakukan ketika saat penyakit itu datang. Jangan, di luar aktivitas itu sampai harus melatih juga. Kalau teman-teman thariqah itu ngeten, ya kudu nek mudahnya, bila mana mudahnya zikir tanpa ngucap itu didorong dengan zikir sir dalam hati, keluar masuk mengucap Allah, Allah dalam hati. Mengapa itu tidak disebutkan? Nah, gitu loh. Tapi kalau sudah cukup jenengan mudah lewat merasa tadi hanya Allah atas segala-galanya yang berperan, maka cukup, nggak ada masalah. Dzikron katsiron, lakukanlah itu dengan sebanyak-banyaknya pun Bu, niki solusine mekaten. Ini menurut kula, sebab ayat tadi, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tumpuan,
yukhrijuhum, Allah bakal ngetokake hum ing panjenengan kali kula minadz-dzulumati ila nur, dari alam gelap menuju alam dari rasa sakit menuju alam sembuh. Pun Bu niku sampeyan trapno setiap saat dan waktu, terutama waktu sholat. Inilah yang nantinya Bapak Ibu akan menjadikan coro sholat sing khusuk wonten mriku carane. Nggih. Ibu masih ada lagi? Cukup? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan ilmu terhadap kita, semoga selalu bersamaan dengan hidayahipun Allah dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa azwajina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Mukhlasun Rosyid. Baik, sebelum kami menutup video, saya selaku admin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di video selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin.